Mesin perang modern menentukan seberapa jauh sebuah militer bisa menjangkau, seberapa keras ia bisa menghantam, dan seberapa lama ia mampu bertahan. Karena itu, sistem paling mematikan tidak hanya diukur dari daya tembak, tetapi juga dari jangkauan, presisi, dan survivability. Lalu sistem mana yang benar-benar membentuk medan perang pada level tertinggi? Inilah 10 mesin perang modern paling mematikan. 10. MQ-9 Reaper. Ini adalah drone bersenjata medium altitude long endurance yang dibangun untuk pengintaian sekaligus serangan presisi. Daya tahan terbang lebih dari 30 jam, rudal AGM-114 Hellfire, dan bom berpemandu presisi memungkinkan komandan mengamati target, mengonfirmasi, lalu menyerangnya dari platform yang sama. Di Irak, Afghanistan, dan Suriah, Reaper memberi pengawasan terus-menerus tanpa mempertaruhkan pilot. Ia tidak memiliki kecepatan, survivability, dan bobot strategis seperti platform di atasnya. 9. AH-64E Apache Guardian. Apache adalah helikopter serang jarak dekat yang dirancang untuk menghancurkan lapis baja, menekan titik pertahanan, dan mendukung pasukan darat di bawah tembakan. Meriam rantai 30 mm, rudal AGM-114 Hellfire, sensor penargetan canggih, dan paket operasi malam menjadikannya sangat mematikan di pertempuran ketinggian rendah. Dalam pertempuran garis depan yang bergerak, helikopter ini dapat muncul, mengunci target, menembak, lalu kembali ke perlindungan sebelum musuh sempat bereaksi. Dibanding Reaper, Apache memberi kekuatan tempur yang lebih langsung, tetapi tetap tidak menjangkau pengaruh strategi sistem di atasnya. 8. J-20 Mighty Dragon. Pesawat ini dibangun untuk superioritas udara dan intersepsi jarak jauh dengan bentuk stealth, sensor canggih, kemampuan perang berbasis jaringan, dan radius tempur yang lebih luas. Secara praktis, ini berarti China dapat menantang ruang udara lebih jauh dari garis pantainya dan memaksa perencanaan lawan memperhitungkan jet siluman bahkan sebelum tembakan pertama dilepaskan. J-20 adalah alat kekuatan udara yang serius. Hal ini mengubah rencana pengawalan, rute tanker, dan waktu intersepsi. 7. S-400 Triumph. S-400 adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh yang dibangun untuk menolak akses bagi pesawat musuh. Kemampuan intersepsi jarak jauh, keterlibatan multi-target, jaringan radar terintegrasi, dan desain pertahanan berlapis membuatnya lebih dari sekedar sistem point defense. Keterbatasannya jelas. Sistem ini bersifat defensif. Ia membentuk pertempuran tetapi tidak memproyeksikan kekuatan seperti sistem di atasnya. 6. B-2 Spirit. Ini adalah pembom strategis yang dibangun untuk menembus ruang udara yang sangat terlindungi dan menyerang target bernilai tinggi yang tidak bisa dijangkau pesawat lain tanpa terdeteksi. Desain stealth berbentuk flying wing, jangkauan antar benua, serta kemampuan serangan konvensional dan nuklir memberinya peran yang unik. Itu berarti menghantam bunker komando, node pertempuran udara, dan fasilitas yang diperkuat jauh di dalam wilayah lawan. Pada malam pertama kampanye, Irak, Afghanistan, dan Libya membuktikan platform ini bukan sekedar konsep, namun armadanya kecil dan pesawat ini bergantung pada perencanaan misi, pengisian bahan bakar, serta dukungan lainnya. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe agar tidak melewatkan pembahasan berikutnya dan tinggalkan like bila analisis ini bermanfaat. Jangan lupa juga tulis komentar atau pendapatmu tentang video ini. 5. USS Gerald R. Ford. Ini adalah contoh paling jelas dari proyeksi kekuatan global, propulsi nuklir, karier air-wing, kemampuan pengerahan global, laju sorti yang tinggi, dan operasi strike group yang terintegrasi memberinya jangkauan yang persisten. Dalam krisis, kapal ini bisa memindahkan paket serangan, menciptakan efek deterensi yang terlihat, dan menjaga tekanan terhadap lawan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kapal induk sangat kuat, tetapi juga bernilai tinggi sebagai target, dan sistem rudal anti kapal modern membuatnya lebih mudah diancam dibandingkan beberapa dekade lalu. 4. M142 HIMARS.
Ini adalah platform artileri roket bergerak yang dibangun untuk menyerang jauh ke belakang tanpa harus mengandalkan pesawat di udara. Roket berpemandu GPS, mobilitas tinggi, dan perilaku shoot and scoot yang cepat membuat sistem ini sulit dilacak setelah menembak. Dalam skenario nyata, ia bisa menghantam gudang amunisi, pos komando, atau hub logistik jauh di belakang garis depan. Sistem ini sangat menentukan dalam perang kawasan, tetapi tidak membawa bobot strategis yang sama seperti sistem pengiriman nuklir. HIMARS menunjukkan bahwa tembakan presisi bisa membentuk gambaran operasional secara keseluruhan dengan meruntuhkan rantai pasokan dan jaringan komando. 3. DF-21D Anti-Ship Ballistic Missile. DF-21 adalah rudal balistik berbasis darat yang dirancang untuk menargetkan kapal perang besar pada jarak jauh dengan pemanduan terminal presisi, profil serangan berkecepatan tinggi, dan efek area denial yang membuat operasi kapal induk menjadi lebih rumit di wilayah maritim yang diperebutkan. Hal ini memaksa carrier strike group menjaga jarak lebih jauh, menghabiskan lebih banyak waktu untuk bertahan, dan bergantung lebih besar pada pengawalan serta deception. DF-21D tidak perlu menenggelamkan setiap kapal induk untuk menjadi penting. Cukup dengan membuat para komandan kapal induk bertindak berbeda. 2. Avangard Hypersonic Glide Vehicle. Ini adalah hypersonic glide vehicle yang diluncurkan untuk intercontinental ballistic missile dan kecepatan hypersonic, lintasan terbang yang maneuverable, kemampuan nuklir, penetrasi pertahanan udara, serta potensi serangan global membuatnya sangat sulit dihentikan setelah meluncur. Dalam skenario serangan strategis, Defender memiliki waktu yang lebih singkat untuk mendeteksi dan mencegat senjata sebelum menghantam sasaran. Avangard mendorong banyak pemerintah untuk berinvestasi lebih agresif pada program hypersonic karena sistem ini memperlihatkan seberapa besar tekanan yang akan dihadapi pertahanan di masa depan. 1. Ohio Class Ballistic Missile Submarine. Ini adalah platform teratas karena ia menggabungkan stealth, survivability, jangkauan global, dan daya nuklir lebih baik daripada sistem apapun dalam daftar ini. Propulsi nuklir, rudal balistik Trident 2, daya tahan bawah air yang panjang, detektabilitas yang sangat rendah, dan kemampuan second strike menjadikannya unsur paling survivable dalam deterensi nuklir. Kapal kelas Ohio dapat berpatroli lama, tetap tidak terlihat, dan tetap memberikan respon yang menghancurkan setelah serangan kejutan. Kapal selam ini bukan hanya memproyeksikan kekuatan, ia memastikan bahwa kekuatan itu masih ada bahkan setelah semuanya diserang. Itulah alasan ia berada di puncak daftar ini dan mengapa ia tetap menjadi salah satu fondasi stabilitas strategis global. Garis pemisah paling penting dalam daftar ini adalah survivability di bawah tekanan. Menurut kamu, platform mana yang punya keseimbangan paling berbahaya antara jangkauan dan survivability? Jika kamu menikmati pembahasan ini, jangan lupa like, subscribe, dan tonton video berikutnya di layar kamu untuk ulasan mendalam lainnya bersama Atlas Militer.